Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Hasanara Putra dengan NIM 23010102096. Saya akan menjelaskan beberapa komponen utama dari microcontroller, sensor dari microcontroller dan juga perangkatnya. Masuk masuk ke dalam fungsi komponen utama dari microcontroller, ada random access memory atau RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program dijalankan. Dia memiliki peran menyimpan variabel, menyimpan nilai sensor, dan juga memproses data selama microcontroller dijalankan. Dia berinteraksi dengan CPU yang membaca dan juga menulis data ke RAM. Kita masuk ke dalam CPU-nya itu sendiri yang berfungsi sebagai outer microcontroller. Lalu dia memproses semua instruksi program, mengeksekusi perintah, mengelola input-output, dan juga memberikan perhitungan logika setiap eh, hal-hal yang terjadi pada microcontroller. Dia berinteraksi dengan RAM seperti mengakses RAM untuk menyimpan data. Lalu ada watchdog timer. Dia ini sebagai fungsi pengaman ketika ada kerusakan atau ketidakinginan dari pengguna akan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hang ataupun error. Jadi dia akan mereset ketika timer watchdog-nya tidak reset. Jadi dia akan mereset microcontroller ke awal, dan juga ini cocok untuk sistem kritikal seperti sistem medis dan juga sistem otomasi alat-alat yang berbahaya. Masuk ke dalam edisi analog to digital converter. Dia menerima sensor analog, sensor luar. Ketika sensor menerima apa yang menjadi data yang diterima berupa tegangan, diubah menjadi data digital sebagai angka yang diterima CPU, dan eh, CPU tersebut menulis ke dalam RAM yang akan di-output sebagai eh, beberapa hasil data dari sensor yang berbeda. Masuk ke dalam konsep sensor, komponen dari sensor ultrasonik. Pertama, HCSR04 dengan komponen trick pin atau echo pin, dan juga echo pin. Trick pin ini berguna untuk mengirimkan gelombang ultrasonik, di mana kita melakukan pulse in pada uh, HCSR04, dan echo pin ini menerima pantulan gelombang. Nah, jadi ketika dikirimkan sinyal ke terkena objek, dipantulkan kembali dan echo menerimanya, dihitung durasinya dibagi dua, maka itulah jarak yang akan eh, diterima oleh eh, microcontroller dan dikirimkan sebagai output pada program. Di sini distance duration, distance sama dengan duration dibagi dua, dikonversi juga jadi jarak, jadi nanti nampak jarak sama dengan sekian sentimeter. Lanjut ada light dependent resistor. Dia ini seperti resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai intensitas cahaya. Nah, jadi semakin terang intensitasnya semakin rendah, semakin redup intensitasnya semakin tinggi. Jadi di sini analog read untuk membaca cahaya. Ada sensor DHT11, suhu dan kelembapan, sensor suhu, sensor kelembapan, dan juga chip pengolah data sebagai komponennya. Lalu cara kerjanya itu di sini diberikan library dht.h, dideklarasi sebagai DHT, dibaca temperatur dan humidity-nya, temperatur sebagai Celsius dan juga humidity sebagai kelembapan berupa persenan. Lalu masuk ke sensor gas MQ2, biasa digunakan pada ESP32 dengan library MQ Unified Sensor.h. Dan juga ketika sensor gas ini bertemu dengan material sensitif, akan mengirim tegangan ke dalam edisi dan juga mengubahnya ke angka digital, di mana angka digital tersebut dibaca oleh CPU dan menampilkan output dari nilai gas yang masuk ke dalam sensor. Lalu masuk ke dalam konsep perangkatnya, ini juga komponen-komponen perangkat pada microcontroller. Jadi pertama itu ada servo, di bagian kanan sini ada servo.
Dia itu seperti ada gear yang menggerakkan semacam jarum jam. Lalu di sini di programnya juga cara kerjanya seperti memasukkan include library servo.h dideklarasi sebagai servo, dan servo write ini untuk menulis berapa derajat dari servonya akan bergerak sampai maksimal 180 derajat. Ketika sensor menerima dan servo menerima sinyal dari sensor, maka akan bergerak sesuai dengan derajat yang dimasukkan, seperti memasukkan 180, 145. Masuk ke dalam LED, dia ini seperti memancarkan cahaya, hidup dan mati, hidup dan mati. Jadi digital white high, ketika menerima sensor, maka dia akan hidup, dia akan nyala. Ketika dia menunggu tidak ada sensor selama delay 1000 milidetik, dia akan ke posisi low atau mati. LED-nya mati. Jadi sesuai dengan sensor nyala, delay, tidak ada sensor mati. Tapi ketika ada sensor hidup lagi, menjadi high. Masuk ke LCD 16 kali 2. Di dalam video ini menggunakan LCD 16 kali 2 dengan 16 kolom, 2 baris. Jadi seperti biasa memasukkan daripada library-nya liquidcrystal.h dan dideklarasi sebagai LCD. Di setup LCD begin, diinisialisasi 16 kolom, 2 baris. LCD-nya print menampilkan sensor yang sesuai dengan sensor yang ingin kita tampilkan di LCD tersebut. Bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Dan juga bentuk data karakternya itu ASCII, jadi ditampilkan dalam bentuk teks. Terakhir ada pulse width modulation motor, jadi dia itu mengatur tegangan yang masuk sebagai angka digital, dan dia akan mengontrol kecepatan motor sesuai dengan cycle-nya. Jadi analog rate 255, misal di sini analog rate 255 paling maksimal dari kecepatan motor, dikasih delay, lalu cycle-nya masuk ke lebih rendah lagi 10, direndah, menunggu delay, tinggi lagi. Jadi itu kegunaan dari pulse width modulation motor. Dan kira-kira itu saja penjelasan saya daripada eh, konsep microcontroller dan juga sensor dan juga perangkatnya. Terkurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.